شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimanakah kita menyikapi perkataan sami'na wa ata'na? Marilah kita simak yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala terkait dengan pelarangan khamr, bahwa Allah menurunkan 3 tahapan peringatan. Pada tahap awal, Allah jelaskan bahwa khamr memiliki dampak negatif dosa dan dampak positif manfaat ekonomi. Tahap kedua, Allah melarang para sahabat untuk sholat dalam keadaan mabuk. Adapun yang pada tahap ketiga, Allah melarang khamr secara keseluruhan dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Satu sikap yang sangat mengherankan, ketika turun ayat pelarangan khamr, para sahabat secara serentak menumpahkan khamr yang mereka simpan di gudang. Sampai-sampai jalanan kota Madinah becek dengan khamr, saking banyaknya khamr yang dibuang. Padahal sebelumnya khamr Madinah yang berbahan baku air kurma ini telah menjadi komoditas perdagangan masyarakat Madinah. Di saat yang sama mereka menyatakan, intahaina rabbuna, kami tidak akan melakukannya lagi ya Allah. Hadis riwayat Ahmad, dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnaud. Tidak bisa kita bayangkan andaikan peristiwa ini terjadi pada masyarakat kita saat ini. Bisa jadi akan banyak pihak yang menolaknya. Akan tetapi, para sahabat tidak berlaku demikian. Merekalah teladan dalam bersikap terhadap hukum Allah. Merekalah para hamba Allah yang sejati, yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Siapakah yang siap untuk meniru dan meneladani mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika turun firman Allah yang artinya, baik kalian tampakkan isi hati kalian, atau kalian sembunyikan isi hati kalian, niscaya Allah akan menghitung semua itu. Para sahabat merasa sangat keberatan. Mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, wahai Rasulullah, kami telah mendapatkan beban yang mampu untuk kami kerjakan, baik sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Namun Allah telah menurunkan ayat kepada Anda yang tidak mampu kami laksanakan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian ingin melontarkan sebuah ucapan sebagaimana ucapan yang dikatakan oleh Bani Israel? Kami dengar dan kami bermaksiat, akan tetapi katakanlah kami tunduk dan kami taat. Setelah mereka menerima hal itu, Allah menghapus hukum sebelumnya, yakni dicatatnya amal hati. Dengan menurunkan firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak semua hukum berpihak pada kepentingan kita, dan telah menjadi watak serta karakter manusia bahwa tidak semua hukum dan perintah Allah bisa kita terima dan sesuai dengan selera kita. Namun bukan berarti ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan selera, kemudian kita boleh menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu sementara itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Mari kita maknai hidup kita ini dengan keridhaan bahwa Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dengan modal keridhaan ini, orang akan bisa merasakan kelezatan iman. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan kelezatan iman atau kesempurnaan iman orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi hamba yang berakhlak mulia, sami'na wa ata'na terhadap semua syariat Islam tanpa terkecuali, dan hanya Allah lah yang maha memberi petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.